Laporan keuangan itu ada 4 sebenarnya, 4 komponen. Saya lihat jenis usahanya kan macam-macam ya teman-teman ini. Mulai dari jasa, kemudian selempang, sampai yang udah established kayak Mbak Patricia, ayam juprek, kemudian kotak kado, make up, dan lain-lain. Oh, ada home spa. Oh iya, printing. Oke. Nah, sebenarnya kalau di sini saya lihat lebih gampang penyusunan laporan keuangannya yang di sini, yang teman-teman gabung sekarang, karena rata-rata usahanya berupa produksi ya, bukan berupa jasa. Paling nggak ada barang yang diproduksi, jadi lebih mudah untuk menghitung berapa biaya yang dikeluarkan, kemudian berapa pendapatannya. Kan paling gampang di mana-mana kan prinsip dagang, Anda beli 10, ya jangan jual 10 kan, pasti jualnya harus lebih mahal supaya bisa memperoleh keuntungan. Sama prinsip untuk laba rugi juga seperti itu. Tapi komponen biaya-biayanya itu bisa jadi ada beberapa biaya yang selama ini Anda belum tahu atau diabaikan bahwa ternyata Anda mengeluarkan biaya-biaya ini. Nah, ini untuk berbagai komponen laporan laba rugi, yang pertama adalah harus ada pemisahan berbagai jenis biaya. Kemudian dibuat setiap akhir periode. Jadi biasakan kalau misalnya kalian sistem PO, misalnya begitu selesai PO-nya, semua orderan selesai, sudah masuk semua uangnya, harus dibuat laporan keuangannya untuk PO yang kali ini pemasukannya berapa, biayanya berapa. Supaya apa? PO berikutnya supaya bisa lebih baik lagi. Mungkin kalian bisa nanti menekan biaya produksinya atau mempelajari pola PO yang sebelumnya sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kenapa sih pentingnya laporan laba rugi itu? Karena seringkali orang tidak paham bahwa laba atau untung itu berbeda dengan uang kas masuk dan keluar. Karena bagi usaha yang penting yang kelihatan kan sebenarnya uang masuk atau keluar. Bisa jadi belinya sekarang, bayarnya nanti. Atau harus bayar di depan, baru menikmati barangnya belakangan. Nah, kadang-kadang saat uangnya masuk, bisa jadi justru kita rugi. Tapi saat uangnya keluar, bisa jadi kita untung. Jadi pentingnya laporan laba rugi itu adalah mengetahui dengan pasti kita ini untung nggak sih, yang penting itu. Sumbernya dari mana? Dari nota-nota, kwitansi, bukti PO, dari rekening bank kalau ada transferan atau orderan yang masuk. Jadi jangan sampai nota-nota ini kececer, rekening banknya bisa beda-beda, yang satu transfer ke Mandiri, yang satu transfer ke BCA, yang satu ke OVO. Jadi pastikan kalaupun banyak, kalian memiliki semua catatannya dan kemudian dikompilasi, digabungkan jadi satu. Nah, ini saya berikan contoh 2 jenis usaha yang sangat berbeda, khususnya untuk pencatatan biaya. Kenapa yang penting pencatatan biaya? Karena uang masuk itu kan pasti jenisnya cuma satu. Uang masuk bisa kalian dibayar cash sama customer atau masuk ke rekening bank. Jadi nggak ada jenis-jenis pemasukan yang lain. Tapi kalau biaya, jenisnya itu banyak dan bisa jadi ada biaya yang tidak terduga yang seharusnya diikutkan. Di sini kenapa ada toko bahan bangunan dan produksi souvenir? Karena sifatnya kalau toko bahan bangunan itu beli semen, ya habis itu jual semen juga. Bukan berarti semennya kemudian dibungkus, dikasih pita misalnya, atau diganti packagingnya yang lebih bagus, kan enggak. Kalau untuk toko bahan bangunan seperti ini, mungkin seperti teman-teman di sini ada yang makeup ya kalau nggak salah, tapi saya kurang paham ini benar-benar jualan makeup aja atau jasa makeup artist yang Omega_makeup.
Kalau untuk yang make up jual beli, misalnya kalian beli harganya lipstick 50.000 di Pengampon, kemudian kalian jual seharga 65.000 misalnya. Itu kan jelas kelihatan berapa untung dari satu barang. Kemudian tinggal dikalikan. Jadi kalau jenis yang murni perdagangan ini, murni jual beli, itu akan lebih mudah pencatatannya. Beda sama teman-teman yang bikin selempang misalnya, atau bikin es gabus, bikin dessert, apalagi jasa spa, dan lain-lain. Jadi itu bisa berbeda. Paling gampang ya seperti ini, karena tidak butuh proses lebih lanjut. Kamu beli barang, terus langsung dijual, selisihnya masuk ke ownernya, ke pemilik usahanya. Tapi di luar selisih ini, selisih dari harga jual dikurangi harga beli, itu ada biaya-biaya operasional yang harus dicatat. Misalnya biaya pegawai. Kalian punya pegawai, itu tentu harus dicatat berapa biayanya per hari. Kalau ada yang mau tanya, langsung aja, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian ada biaya operasional. Nah, ini juga yang sering miss. Untuk biaya bensin, biaya listrik, biaya pulsa, kalian harus disiplin dan tegas sama diri sendiri. Mungkin banyak yang usahanya masih nebeng di rumah orang tua. Bensin juga mungkin masih dikasih orang tua, jadi itu tidak kalian masukkan dalam biaya. Tapi seringkali biaya kecil-kecil ini yang mungkin nggak akan kalian sadari dan akan bertambah semakin besar saat skala usahanya membesar. Karena selama ini kalian nggak paham listrik, ya sudah ikut orang tua. Bensin, ya nggak apa-apa lah, nanti juga dibeliin bensin sama orang tua. Misalnya seperti itu. Itu yang bikin jadi tidak disiplin untuk pencatatan biayanya. Termasuk pulsa dan lain-lain. Karena sekarang kan paket data juga dikasih sama UNER misalnya. Jadi kalian terima order pasti pakai paket data yang sama kan. Tapi coba kalian disiplin dan catat biaya-biaya yang keluar dari usaha kalian itu. Sekecil apapun coba dicatat. Kira-kira berapa sih biaya listriknya, berapa biaya bensinnya. Kalian akan kaget betapa jauh selisih profit Anda setelah mencatat biaya-biaya kecil-kecil ini yang mungkin nggak Anda sadari sebelumnya. Gitu. Sama, kalau misalnya kalian sudah punya aset, sudah punya sebuah aset, misalnya kalian punya kompor, misalnya untuk yang punya usaha sambal atau stick crispy ini, atau misalnya sudah nyewa toko, nyewa lokasi usaha, punya stand, itu jangan lupa harus dihitung biaya penyusutannya untuk sebuah barang. Karena prinsip ini yang benar secara keuangan, secara pembukuan juga benar. Jadi nanti dari KBMI juga dilihat seberapa benar sih laporan keuangan kalian. Mereka punya standar baku untuk laporan keuangan, harus ada biaya depresiasinya misalnya. Dan dengan kalian mencantumkan jenis biaya ini akan kelihatan semakin profesional, semakin semakin baguslah kemampuan manajemennya. Gitu. Untuk biaya penyusutan, nanti akan saya berikan contohnya, jangan khawatir. Ini review dulu jenis usahanya seperti apa. Nah, untuk produksi souvenir, ini mungkin yang lebih umum ya, dijalankan teman-teman entrepreneur, dijalankan teman-teman KWU ini. Misalnya produksi sambal. Apakah kalian selama ini sudah menghitung satu botol itu butuh berapa cabai? Butuh berapa minyak? Kalau bikin stick crispy, satu kali produksi itu berapa tepungnya? Habis nggak? Masih ada sisanya nggak? Seringkali karena bisnis kuliner itu termasuk yang labanya besar, kalian tidak merasa perlu untuk mengetahui standar dari produksi kalian. Misalnya untuk satu botol sambal cumi sedang itu harus pakai 15 cabai merah, 10 cabai rawit misalnya.
Tapi apakah UKM itu juga kelemahannya itu tidak konsisten? Namanya aja produksi kan bukan mesin, masih pakai manusia. Jadi ada salahnya. Jadi biayanya itu bisa berbeda setiap kali proses produksi. Karena bukan mesin. Kalau mesin kan sudah jelas takarannya, tapi kalau manusia itu masih berbeda. Nah, misalnya contohnya ini souvenir. Misalnya souvenir hijab. Ini bayangan saya adalah souvenir yang ditempel di jilbab itu untuk brosnya. Misalnya ada menggunakan pita, renda, satin, aksesoris, kemudian ini untuk tempatnya, packagingnya, pakai plastik kaca atau kotak mika. Nah, yang sering kali terjadi adalah kalian beli 30 roll, beli 40 roll, dan lain-lain. Tapi jadinya nggak baku. Satu kali produksi misalnya ini jadi 100 buah souvenir. Untuk produksi lain kali berikutnya, kalian jadi 120. Sehingga sangat penting untuk menentukan standar supaya di proses produksi berikutnya, di PO berikutnya, itu nggak bocor biaya-biayanya, jangan sampai melebihi standarnya. Jadi misalnya kalian selama ini produksi sambal, coba dihitung, dibayangkan satu botol itu standarnya berapa cabenya. Supaya apa? Supaya ke depannya kalian bisa memproduksi dengan lebih efisien, dengan lebih baik lagi. Dan untuk apa juga, kalau misalnya kalian sudah meng-hire karyawan, misalnya habis ini syukur-syukur kita udah bisa sekolah biasa nih, nggak harus daring lagi. Kalian jadi nggak bisa memproduksi sambal sebanyak biasanya kan. Kalau kalian serahkan ke orang lain, kalian bisa kasih resep, kasih standar yang pasti, satu botol ini harus segini loh cabenya, jangan kurang, jangan lebih. Itu juga akan jadi alat kontrol kalian. Nanti kalau ternyata habis belanja, orang lain yang belanja untuk produksi 10 botol, loh kok banyak banget cabenya, kan sudah saya bilang harusnya cabenya sekian aja. Itu juga jadi alat kontrol. Itu penting untuk dilakukan bagi teman-teman UKM. Tetapkan standar produksinya berapa, supaya tahu harga yang dikasih itu sudah benar apa enggak. Jadi misalnya seperti ini. Total biayanya seperti ini, kemudian belum termasuk biaya operasional. Pulsa, bensin, sewa stand misalnya. Kalau memproduksi 2 jenis souvenir dengan 2 harga yang berbeda, apakah masih untung? Ya, belum tahu, karena komponen dari satu jenis souvenir beda-beda. Ada yang pakai pita sama renda, ada yang pakai renda sama satin. Jadi, itu balik lagi pentingnya standar produksi untuk setiap jenis usaha kalian. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis biaya yang harus dicatat. Misalnya ini tadi, yang pertama adalah harga pokok pembelian. Harga pokok pembelian gampangnya adalah harga beli persediaan atau bahan yang digunakan langsung dalam proses produksi. Jadi seperti tadi kalau yang jualan make up, ya stok lipstiknya, beli di pengampon harganya berapa, dijual harganya berapa. Yang dicatat itu adalah harga belinya di pengampon, kemudian yang produksi sambal, produksi stick crispy, tepungnya belinya di mana, telurnya beli di mana, bumbunya beli di mana, itu harus dicatat pada harga berapa. Pencatatan bisa dilakukan per pesanan atau per proses. Jadi kalau per pesanan, ini yang tadi seperti saya bilang untuk PO. Jadi misalnya untuk jenis-jenis setiap kali menggunakan PO. Jika setiap pesanan itu sifatnya custom dan berbeda komponen. Jadi misalnya untuk yang selempang wisuda, kan gayanya sekarang macam-macam ya selempangnya, kemudian mau pita warna apa, mau benang warna apa, itu kan custom, berbeda. Tetapi jika proses ini sifatnya sudah sudah sama, sudah konsisten, jika biaya dan komponen yang digunakan sama dan bisa dikelompokkan per periode. Jadi karena sudah sama, bisa dikelompokkan, oh 1 bulan aku keluarnya segini, 1 tahun jadi keluarnya per bulan dikali 12. Jadi itu bedanya untuk yang pesanan dan proses.
Mana yang paling baik? Tidak ada yang paling baik. Yang ada yang lebih sesuai dengan usaha kalian. Jadi kalau tadi saya baca jenis-jenis usahanya, mungkin ada yang lebih sesuai untuk dicatat per pesanan, ada yang dicatat per proses untuk yang usahanya sudah konsisten misalnya. Kemudian ada jenis biaya overhead. Biaya overhead itu gampangnya adalah biaya operasional. Jadi tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tetapi untuk proses operasional perusahaan berjalan. Contohnya adalah gaji karyawan. Kalau kalian syukur-syukur sudah bisa memberdayakan orang lain, listrik, pulsa, biaya sewa, dan perawatan lokasi usaha. Jadi itu adalah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, namun tidak digunakan langsung. Contohnya itu tadi gaji karyawan, kemudian kalau kalian sudah punya tempat sendiri, misalnya kalau punya stand di depan Indomaret itu biasanya harus urunan listriknya berapa, LPG-nya berapa, kalau masak-masakan, pulsa, sewa, dan lain-lain. Kemudian biaya bunga mungkin belum ada ya yang minjem sampai sekarang, nggak apa-apa. Berarti nggak usah dimasukkan. Serta biaya pajak. Nah, kemungkinan sebagian besar dari kalian belum punya NPWP. Nggak masalah. Tapi karena kita dalam sistem kompetisi yang formal, di mana syarat dari UMKM adalah harus membayar pajak, maka ada baiknya kalian cantumkan biaya pajak, walaupun kalian tidak membayar biaya pajak itu. Hitung-hitung supaya latihan kalau kalian sudah benar-benar jadi usaha yang besar, bisa give back ke pemerintah. Pajak itu sebesar apa? Sekarang ada relaksasi 0,5% dari omset. 0,5% guys, bukan 50%. 50% kebangetan Korea Utara itu mah. Tapi misalnya pendapatan kalian bulan ini adalah 10 juta. Itu omset ya, berarti kotor. Pendapatan kotor, belum dikurangi biaya-biaya. Maka pajak yang harus dibayarkan adalah 10 juta dikali 0,5% atau sebesar 500.000 rupiah. Jadi sebenarnya nggak besar pajak itu, cuman ada baiknya dicantumkan dalam laporan keuangan kalian. Yang harus diperhatikan, yang pertama adalah teliti, khususnya bagi yang memiliki proses produksi. Jadi dicatat dengan benar, dicatat dengan baik, proses produksi seperti tadi bikin pita, bikin aksesoris hijab. Itu kan butuh berapa roll pita, kemudian sisanya itu dibuang apa disimpan, itu harus diperhatikan dengan teliti. Kemudian biaya penyusutan aset. Jadi yang sudah beli wajan sendiri, punya kompor sendiri, punya mixer dan oven misalnya, itu harus dihitung. Biasanya untuk biaya penyusutan ini untuk alat-alat dapur, kecuali nanti ada yang mau tanya ya jenis alat yang mereka punya apa. Setahu saya, bayangan saya sih dari membaca deskripsi usaha kalian rata-rata alat masak, biasanya gunakan 5 tahun. Jadi definisi biaya penyusutan itu adalah misalnya kalian beli kompor 500.000 misalnya, beli kompor 500.000 dipakai selama 5 tahun, berarti kan setiap tahun itu kompor kalian akan aus, akan mengalami kerusakan. Namanya barang kan semakin lama dipakai, fungsinya semakin menurun. Tahu-tahu nggak cepat panas lah, tahu-tahu sering mati lah. Nah, itu makanya ada biaya penyusutan, bahwa aset kita, barang kita itu sudah tidak sebagus di awal saat kita beli. Maka ada biaya yang harus dikeluarkan. Caranya adalah, kira-kira asetnya itu bisa dipakai berapa lama, dan dianggap itu selama periode aset dipakai, ada biaya yang dikeluarkan sama setiap tahunnya. Jadi kalau kalian beli kompornya 500.000,
dipakai selama 5 tahun, maka setiap tahun epok-epok kalian mengeluarkan biaya 100.000 seolah-olah. Jadi biaya penyusutan ini bukan uang keluar, tapi manfaat dari aset yang menurun. Misalnya kalian punya motor, itu kan juga akan menyusut nilainya. Kalian beli Honda Revo misalnya 10 juta, jual tahun kelima 6-7 juta misalnya. Itu kan berarti ada biaya penyusutan. Kenapa ada biaya seperti ini? Untuk mempersiapkan nilai manfaat aset yang semakin menurun. Caranya gampang, berapa harga beli asetnya dibagi dengan masa pakainya. Jadi setelah tahun kelima, nilai kompor kalian adalah 0, alias sudah tidak berfungsi lagi. Waktunya beli kompor baru. Seperti itu bayangan untuk biaya penyusutan. Kemudian usahakan untuk biaya-biaya itu ada catatannya, ada pendukungnya dari nota-nota, dari bond toko misalnya, tapi jangan dikira-kira. Jangan yang gelambiar gitu loh perkiraannya, harus ada data pendukungnya. Sama, ini juga yang paling penting, pemisahan urusan pribadi dan bisnis, sampai ke pulsa atau bensin. Biasakan memisahkan urusan pribadi dengan usaha kalian, sampai ke hal kecil-kecil seperti uang parkir, uang pulsa, dan lain-lain, supaya disiplin mencatat pengeluarannya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya? Saya mau tanya Bu Gita. Ya, Mas Rajif ya. Iya Bu, kan tadi Bu Gita jelasin untuk biaya penyusutan itu kayak misalnya kalau harganya 500.000, kemudian dalam 5 tahun berarti dibagi 5, akhirnya ketemulah 100.000. Tapi kalau misalnya barang yang kita pakai itu nilai manfaatnya dihitungnya pakai satuan bulan, apakah kita harus ganti ke tahun kah atau pakai bulan nggak apa-apa Bu? Atau perhitungannya gimana ya Bu Gita? Oh, yang penting itu konsisten, Mas. Kalau Mas Rajif itu pelaporannya setiap bulan, jadi laporan keuangannya setiap bulan, ya penyusutannya juga harus per bulan. Kalau laporannya per tahun, ya penyusutannya per tahun, gitu. Yang penting konsisten, laporannya dalam bulan, ya bulan semua jumlahnya. Berarti itu tergantung kayak laporan yang nanti kita tuliskan ya Bu Gita. Kalau misalnya kita menuliskan laporan tahunan berarti hitungnya tahunan, kalau laporan bulanan berarti hitungnya bulanan ya. Iya, betul. Makasih Bu Gita. Sama-sama, Mas. Ada lagi yang mau tanya? Kalau yang teman-teman kemarin, bulan lalu dari KBMI Bu Siwi juga, itu cukup sampai di laporan laba rugi aja ya kayaknya, pencatatan untuk setahun ini, kemudian proyeksi berapa tahun ke depan. Nah, ini saya mau kasih contoh. Untuk proses perhitungan yang namanya NPV. Present value-nya. Nah, ini sorry saya belum ganti dari yang teman-teman KBMI kemarin. Kelihatan ya Excel-nya ya? Udah, Bu Gita, kelihatan. Oke. Nah, ini yang KBMI-nya yang kemarin itu kan support dananya adalah sebesar 35 juta. Kalau teman-teman kan nominalnya lebih sedikit, 15 juta. Nggak apa-apa, malah lebih gampang untuk bikin laporannya, jadi harus positive thinking. Nah, misalnya ini kalau 35 juta, kalian kan sudah harus bikin rencana penggunaan dananya. Misalnya ini usaha kuliner. Maka dia berencana akan beli alat masak, beli oven yang bagus, sama sewa tempat, misalnya untuk sewa tempat di depan Indomaret misalnya, atau sewa ruko. Nah,
ini ditulis sebagai uang keluar. Karena namanya aja rencana penggunaan dana, itu kan berarti uang keluar. Kalian akan mengeluarkan uang 15 juta itu untuk beli alat masak misalnya, atau untuk beli kendaraan, untuk mensupport usaha kalian. Dan itu dicatat di tahun ini, tahun 2020. Jadi nanti silakan tulis rincian kalian 15 juta itu mau jadi apa. Dan gampangnya gunakan tanda minus. Minus 15 juta. Lihat yang di sini ya, di Excel-nya ini, yang di kolom fungsinya. Minus 15 bukan berarti rugi, bukan. Artinya itu uang keluar. Jadi di sini kita bicara uang masuk dan uang keluar dari usaha kalian. Kalian dapat uang masuk 15 juta, harus jadi uang keluar juga untuk beli alat masak, misalnya. Jadi di sini ditulis minus 15 juta. Bukan berarti rugi ya, tapi berarti uang keluar. Kalau keluar kan minus. Kalau masuk positif. Nah, dari kalian menggunakan uang 15 juta di tahun 2020, hasilnya apa di 2021 sampai 2023? Oh, sorry, 2022 ya untuk yang kompetisi yang ini. Nah, misalnya uangnya keluar 2020. Hasilnya 1 tahun, 2 tahun dari sekarang. Maka, yang harus diproyeksikan adalah arus kas masuknya. Proyeksi uang masuk ke usaha kalian. Apa uang masuk apa uang masuk dari usaha? Ya pasti laba atau profit dari usahanya. Kalau misalnya perusahaan sudah memperoleh laba, itu harus dicatat sebagai uang masuk. Di sini 9 juta misalnya, 11 juta, 15 juta, itu adalah laba dari usaha kalian. Laba berarti hasil dari penjualan dikurangi biaya-biaya bersih, termasuk pajak, termasuk biaya operasional, termasuk HPP yang tadi. Nah, enaknya apa untuk perhitungan arus kas ini? Karena namanya arus kas, itu kan berarti uang yang benar-benar masuk dan yang benar-benar keluar dari usaha. Maka biaya depresiasi di sini, yang tadi misalnya yang ditanyakan Mas Rajif, untuk usahanya misalnya 100.000 per bulan keluarnya. Berarti 1 tahun 1.200.000. Jangan khawatir, itu bukan menurunkan laba. Nanti akan ditambahkan kembali di biaya depresiasi, itu akan ditambahkan menjadi arus kas masuk. Kenapa? Karena biaya depresiasi itu kan tidak benar-benar keluar, hanya berupa perkiraan penurunan nilai aset. Jadi misalnya kalian tadi contohnya motor Honda Revo misalnya, dari 10 juta, kemudian turun harga jadi 7 juta. Apakah bannya gelondong dua-duanya senilai 3 juta, makanya harganya turun jadi 3 juta? Apakah joknya tahu-tahu kegerus semua, habis semua bantalannya, makanya nilainya turun jadi 7 juta? Kan enggak. Barangnya secara fisik tetap sama, tapi manfaatnya, kemampuannya itu sudah berkurang. Karena tidak ada uang yang benar-benar keluar, barangnya ya tetap sama, maka biaya depresiasi ini akan ditambahkan kembali di arus kas masuk. Jadi tadi misalnya 9 juta, di dalam komponen ini ada biaya depresiasi 1,5 juta, akan ditambahkan kembali di tahun 2021. Maka total arus kas masuknya bukan murni laba, tapi ditambah biaya depresiasi sebesar 10 juta, maka totalnya menjadi 10.500.000 rupiah. Demikian juga untuk yang 2022, 2023, sama. Labanya berapa, nanti ditambahkan dengan biaya depresiasi. Karena itu tadi, uang depresiasi kan nggak benar-benar keluar. Sementara di sini kita menghitung uang masuk. Maka supaya arus kas masuknya itu benar-benar murni uang yang masuk, maka ditambahkan kembali depresiasinya. Nah, tapi ini kan terjadi di 2021, terjadi di 2022. Maka yang harus kita lakukan adalah
proyeksi di 2021 itu dibawa ke 2020. Dibawa ke 2020. 2022 dibawa ke 2020. Cara bawanya gimana? Ada yang namanya present value. Mungkin yang anak ekonomi sudah paham, tapi untuk yang non-ekonomi, izinkan saya menjelaskannya dengan gampang. Di sini yang kita gunakan adalah inflasi. Tahu kan ya, inflasi? Inflasi artinya, zaman dulu kalian, zaman SD, punya uang 10.000, rasanya udah jadi sultan. Sudah bisa jajan macam-macam. Tapi sekarang setelah kalian mahasiswa, uang 10.000 paling sekali makan tok di kantin. Itu aja sudah yang sederhana banget, bukan yang makan di luar misalnya. 10.000 beli janji jiwa aja nggak dapat, apalagi Starbucks, ya nggak? 10.000 cuman bisa masuk ke TP, masuk tok, bayar parkirnya tok. Artinya apa? Uang 10.000 itu semakin lama semakin kehilangan nilainya karena harga-harga semakin naik. Itu yang disebut dengan inflasi. Dulu 10.000 zaman saya masih bisa dibelikan makan siang lengkap. Nasi, pecel, sama ayamnya misalnya. 2 kali makan juga bisa di kampus. Sekarang 10.000 itu 1 kali makan. Dulu biaya parkir di TP 5.000. Tahun zaman saya mahasiswa tahun 2006, 2005. Sekarang 15 tahun kemudian sudah jadi 10.000. Artinya biaya parkirnya makin mahal dan uang 10.000 kalian jadi makin nggak bernilai. Maka proyeksi kenaikan harga itu yang akan kita gunakan untuk membawa 10.500.000 ini ke 2020. Paham ya? Karena ini kita proyeksikan nanti kita terima 10.500.000. Karena pemerintah Indonesia mengeluarkan angka proyeksi inflasi atau proyeksi kenaikan harga selama 2020 nih, tapi ini sebelum yang pengumuman pertumbuhan ekonomi negatif kemarin ya. Ini proyeksinya adalah 4,5%. Artinya selama 2020 kemungkinan harganya akan naik sebesar 4,5%. Yang harganya 100 akan naik jadi 104. Maka yang 2021 10.500.000 dibagi dengan 1 ditambah diskon faktornya, ditambah proyeksi inflasinya sebesar 4,5%. Caranya tinggal dibagi 10.500.000 dibagi dengan 1. 1 itu artinya 100%, 100% dari 10.500 ditambah 4,5%. Ini faktor yang mengubah uang kalian, mengubah nilainya dari tahun 2021 ke 2020. Jadi 1 ditambah 4,5%. Hasilnya adalah 1,045 pangkat 1. Karena apa? Karena berubahnya 1 tahun dari 2021 ke 2020. Tahun kedua, Bu, 2022, ya 1,045 pangkat 2 kuadrat. Tahun ketiga, pangkat 3 kubik. Susah dong, Bu, ngitungnya. Enggak, dengan Excel semua gampang. Enggak usah ribet-ribet pakai kalkulator. Pakai Excel aja, dijamin angkanya akan nampak rapi. Menurut saya apapun fakultasnya tetap harus paham Excel ya, untuk mempermudah nanti kalian pencatatan uang keluar masuk, pencatatan laba rugi di Excel itu sangat memudahkan. Kemudian arus kas masuk yang 2021 dibagi dengan 1,045 pangkat 1. 12,5 dibagi 1,045 pangkat 2, dan seterusnya. Hasilnya adalah uang kalian 2021, sebesar 10,5 juta. Di tahun 2020, present value-nya, nilai sekarang, nilai di 2020-nya ini akan menjadi 10.047.000 karena dibagi dengan 1,045.
ini dibagi ini. Demikian juga ini, 12,5 juta dibagi 1,045 pangkat 2. 16,5 juta dibagi 1,045 pangkat 3. Jadi semua proyeksi kalian selama 3 tahun ke depan sudah dibawa ke tahun 2020. Ini uang kalian di tahun 2020. Nilai uang kalian di tahun 2020 yang baru akan diterima 2021, 22, dan 23. Sudah selesai? Belum. Masih ada langkah terakhir. Jangan lupa tadi kan di sini ada uang keluar. Berkat uang keluar 35 juta ini, kalian bisa punya arus kas masuk 10,5 juta, 12,5 juta, dan 16,5 juta. Maka yang di sini disebut seolah-olah seperti modal awal. Awalnya minus 35 juta, keluar uang 35 juta. Karena ini sudah terjadi di tahun 2020, maka tidak usah dibagi apa-apa. Karena kan sudah di tahun 2020, sementara yang ini yang mau dibawa ke 2020. Jadi kalau ini nilainya sama, 35 juta. Di sini uang keluar 35 juta, kemudian ada proyeksi uang masuk sebesar 10.047.000, 11.400.000, dan 14.458. Maka perhitungan present value ini adalah cara kalian ngasih tahu ke juri dari KBMI bahwa kalian diberi uang 15 juta itu tidak akan sia-sia, akan malah mendatangkan keuntungan. Tahu untung dari mana? Minus 35 juta, ditambah 10 juta, ditambah 11 juta, ditambah 14 juta. Keluarnya 35 juta dan akan dapat uang 10, 11, 14. Maka disebut dengan net present value. Net kan artinya sudah bersih. Uang keluar dikurangi, uang keluar ditambah uang masuk. Hasilnya adalah sebesar 900.000. Artinya kalian dikasih uang 35 juta dan kalian belanjakan, itu akan memperoleh hasil bersih di masa sekarang di tahun 2020 sebesar 953.000. Dan ini harus positif supaya tahu kalau akan balik modal akan untung, bahwa juri itu nggak rugi ngasih kalian uang 15 juta, itu akan balik modal dalam waktu 3 tahun. Jadi kalau kalian sudah selesai melakukan perhitungan, ini hasilnya harus positif. Nanti akan saya kasih untuk format Excel ini bisa diganti sesuai kebutuhan kalian. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau nanya aja sama Bu Gita. Saya mau nanya lagi, Bu. Ya, Mas. Iya, Bu Gita, kalau misalnya untuk laba itu kita memperkirakan labanya kah di 1-2 tahun ke depan atau gimana ya, Bu Gita? Saya masih agak bingung tentang yang di kolom labanya. Oh ya, oke, sorry. Yang kolom laba itu diperoleh dari kalian sudah harus bikin laporan laba ruginya dulu ya. Yang tadi saya bilang laporan laba rugi itu kan penjualan. Misalnya berarti harus bikin proyeksi penjualannya berapa di tahun 2021. Misalnya kalian memperkirakan dari hasil tahun 2020 dikali 120% misalnya. Berarti kan kalian memperkirakan penjualan sambelnya itu akan naik 20% di tahun 2021. Nggak apa-apa. Yang penting ada dasarnya, ada pembelaannya kenapa bisa naik sebesar 20%. Oh, dengan memenangkan lomba ini kita bisa bikin stok lebih banyak, bisa jualan lebih banyak, misalnya gitu. Jadi penjualannya berapa, misalnya di tahun 2021, 2022, dan 2023. Kemudian baru biaya-biayanya, mulai dari HPP, biaya operasional, sampai nanti biaya pajak. Baru dikurangi biaya-biayanya. Nah, biasanya biaya ini
anggaplah berubah sama dengan penjualan. Karena kalau penjualan naik 20%, ya biayanya harusnya ya naik 20% juga. Kecuali kalian menggunakan dana itu untuk membeli mesin yang bisa lebih efektif, misalnya bisa menekan biaya. Misalnya kalian sambelnya, kalian uangnya kalian pakai untuk beli chopper misalnya, chopper elektrik. Chopper elektrik kan berarti waktu yang digunakan lebih sedikit, sambelnya juga jadi lebih enak karena bahannya jadi lebih halus motong-motongnya. Maka bisa diperkirakan mungkin biaya operasionalnya akan turun. Gitu. Jadi harus bikin laba ruginya dulu ya, Mas. Baru di sini setelah keluar misalnya penjualannya 3 juta. Kurang 01, 3 juta, kemudian biaya HPP-nya misalnya 1.800.000, kemudian biaya operasionalnya 300.000, pajaknya kan 5%. ,5% dari tombolnya salah semua. Oh, ini saya agak aneh, sorry. Wait. Itu dia. 0,5% dikali penjualannya. Maka totalnya kan sama dengan laba Anda setelah dikeluarin biaya-biaya ini semua adalah sebesar 885.000. Oh iya, sama depresiasi tinggal. Nanti di sini tambah biaya depresiasi ya. Saya depresiasinya 500.000. Maka untung kalian bersihnya 385.000. Nah, 385.000 ini yang dimasukkan ke laba di sini. Kenapa? Gitu ya, Mas Rajif. Oh iya, Bu. Makasih, Bu, penjelasannya. Ya, bikin laba ruginya dulu, nanti tahu labanya berapa, kemudian dimasukkan di Excel yang ini. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan ke Bu Gita? Teman-teman yang lain, silakan. Ya Bu, saya izin masuk Bu. Ya boleh, silakan. Ya, namanya siapa nak? Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Divandi Bu dari tim Tribuk.id. Menanyakan ke Bu Gita Bu, ini kan yang tadi pas waktu kita menghitung laba di orat-oratannya kan sudah masukkan biaya depresiasi. Lalu pas kita dimasukkan ke rencana penggunaan dana juga ada biaya depresiasi. Itu emang kayak gitu atau bagaimana Bu? Iya, makanya tadi itu kan prinsipnya adalah biaya depresiasi itu kan nggak benar-benar keluar kan uangnya kan. Iya. Nah, makanya karena di sini kita menghitung murni uang yang masuk, kan tadi komponen depresiasi itu mengurangi laba. Ya kan, mengurangi laba kan, penjualan dikurangi biaya-biaya, kalau ada biaya depresiasi maka labanya makin kecil. Nah, di sini biaya depresiasinya itu kita tambahkan kembali karena itu bukan uang keluar. Ya. Gitu. Karena di sini kita bilang uang masuk sama uang keluar, bukan laba rugi. Beda. Makanya tadi kan di awal saya bilang, nggak mesti uang keluar itu rugi, nggak mesti juga uang masuk itu untung. Ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi saya stop di neraca, tapi ternyata pakai juga. Oke, jangan khawatir. Nah,
asumsi saya mahasiswa kan sudah melalui SMA, di mana salah satu mata pelajaran wajibnya adalah tata buku atau akuntansi. Zaman saya dulu IPA maupun IPS itu harus ngambil akuntansi di kelas berapa istilahnya? 10, 11 ya. Kalau istilahnya sekarang, dulu zaman saya kelas 1 SMA. Jadi mungkin ada yang sudah paham sedikit basicnya neraca, jangan khawatir, saya dulu juga zaman SMA, zaman kuliah, giat bisa akuntansi belas. Karena termasuk susah. Tapi mungkin kalau untuk bisnis kalian sendiri, kalian akan lebih mudah untuk menyusunnya karena neraca ini juga menggambarkan kondisi keuangan kalian. Nah, neraca itu dibagi 2. Bagi 4 aja deh. Bagi 2 dulu, yaitu yang namanya aktiva dan pasiva. Sebelah kiri itu aktiva. Aktiva artinya adalah kekayaan, aset yang kalian miliki. Aktiva adalah semua harta yang kalian miliki, semua aset yang dimiliki oleh usaha kalian. Kompor, uang kas, persediaan, bahan baku, kendaraan kalau ada, dan lain-lain, itu semua adalah aset yang murni merupakan milik kalian, milik usaha kalian. Kalau kalian sewa ruko, kalau kalian sewa tempat, itu masuk neraca nggak, Bu? Nggak, karena itu sifatnya sewa. Sewa kan berarti kalian hanya berhak untuk make, bukan milik kalian. Kecuali yang benar-benar milik kalian baru dimasukkan ke dalam neraca. Aset ini adalah sisi kiri. Sisi kanannya adalah pasiva. Pasiva itu adalah sumber dari aktiva. Artinya apa? Awal kalian bikin usaha ini, misalnya kalian beli kompor, beli persediaan, itu modalnya berapa? Jadi di sisi pasiva itu ada yang namanya modal sama hutang. Ada utang, ada modal. Karena kemungkinan seseorang buka usaha itu kan cuma 2. Yang pertama dimodali, entah dia punya modal sendiri atau dimodali orang tuanya, dimodali temannya, atau dia ngutang. Bedanya kalau utang itu kan harus dikembalikan, wajib harus dikembalikan. Tapi kalau modal itu kan berarti diberikan dengan sukarela. Mungkin akan ada kalian memberikan semacam imbal balik atas modal tersebut, tapi itu tidak wajib. Kalau utang itu wajib dikembalikan. Jadi pasiva ini adalah sumber yang digunakan untuk memiliki aktiva tersebut. Jadi dimodali orang tua atau minjem orang tua itu ditulis di sisi modal, di sisi pasiva. Pasiva terdiri dari hutang dan modal. Ada juga yang dibagi dalam jangka waktu. Neraca itu dibagi dalam jangka pendek, short time, dan juga jangka panjang. Jadi, ukurannya adalah kalau lancar jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Jangka panjang di atas 1 tahun. Kompornya bisa dipakai lebih dari 1 tahun nggak? Bahan bakunya bisa dipakai lebih dari 1 tahun nggak? Modalnya sudah 1 tahun belum? Atau belum 1 tahun? Maka itu dikelompokkan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Caranya gimana? Selalu saran dari saya adalah kerjakan, buat mulai dari aset dulu. Lebih gampang ngitung kekayaannya ya enggak? Lebih gampang, lebih menyenangkan untuk menghitung kekayaan, menghitung apa yang kita miliki, kemudian baru kewajibannya. Caranya misalnya seperti apa? Misalnya sekarang saya punya mobil. Saya punya mobil, misalnya katakan Avanza, harganya 200 juta. Aset kan ini, saya punya mobil. Sumbernya, ini adalah uang saya sendiri, DP, saya DP sendiri, itu adalah modal sendiri, sisanya leasing, pinjem bank misalnya. 140.
Jadi dari pencatatan simple seperti ini, saya punya mobil harganya 200 juta, sumbernya dari mana? Dari modal awal saya 60 dengan hutang 140. Nanti kalian harus ngelis asetnya kalian apa aja, kemudian sumbernya itu dari mana dicatat. Ada pertanyaan untuk neraca so far? Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Rata-rata barangnya masih nebeng sama orang tua, jangan-jangan. Iya. Kayak gitu gimana ya Bu Gita ngitungnya ya nantinya ya? Tapi kan aset tetap harus ada yang harus dinyatakan. Harus dinyatakan. Ya paling enggak barang-barang yang kalian pakai itu bisa dinyatakan sih. Gampang-gampang aja. Mungkin kecuali kayak Mbak Patricia Debbie atau Mbak siapa? Mbak Aira. Mbak Aira, salon itu, spa, kemudian yang pembersih stroller, nggak ada ya pembersih stroller. Yang stroller yang KBMI Kemarin ya. Nah itu kan bisa, kalau itu kan mungkin sudah settle, tapi yang lain-lain mungkin misalnya yang selempang itu mesin jahitnya misalnya bisa dinyatakan sebagai asetnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut aja dulu. Nah, ini contohnya adalah untuk aset lancar. Sorry, yang jangka pendek dulu. Aset lancar dengan hutang lancar. Aset lancar itu dicatat sebesar, isi dari aset lancar yang pertama adalah kas. Kas ini adalah sesuai dengan rekening bank atau uang yang dimiliki usaha kalian saat ini. Jadi, makanya tadi salah satu saran saya di awal adalah pemisahan keuangan yang baik antara pribadi dengan usaha. Kalian punya rekening bank sendiri untuk usaha dan punya rekening bank pribadi. Dompet juga kalau bisa dipisahkan dompet pribadi dengan dompet usaha, supaya nggak kecampur. Kalau begitu waktunya pencatatan, supaya nggak bingung. Karena uang kas itu kan berarti uang yang benar-benar ada di diri kalian sekarang. Misalnya kalau uang kas pribadi saya adalah berapapun di saldo rekening saya, tambah saldo OVO, misalnya saldo GoPay kalau ada, tambah uang cash yang ada di dompet. Itu adalah kas. Kemudian piutang itu dicatat di sini. Neraca itu biasanya dibuat di satu titik. Jadi misalnya di tanggal 30 Juni misalnya. Tanggal 30 Juni, persis itu uangku berapa sih, uang kasku. Kemudian piutangku itu buyer yang belum bayar, pembeli, customer yang belum bayar, itu berapa sih? Itu piutang, alias penjualan yang akan diterima, atau penjualan secara kredit. Jadi kalian punya uang yang akan masuk. Itu kan aset, kekayaan bagi usaha kalian. Kemudian persediaan. Persediaan itu adalah barang bahan baku kalian, bahan baku yang ada dan siap digunakan, sesuai nilai COGS-nya, sesuai nilai HPP, harga pokok produksi. Misalnya tadi yang makeup, sekarang persediaan kalian adalah 10 lipstick Maybelline Superstay misalnya, per biji harganya 80.000, maka persediaan kalian adalah sebesar 800.000. Persediaan dicatat pada harga beli ya, bukan harga jual. Pasti dicatat pada harga beli. Ini berantakan nulisnya. Jadi itu adalah aset lancar yang kurang dari 1 tahun. Dari uang kas, jadi misalnya nggak usah 30 Juni deh, katakan sekarang 8 Agustus. Uang kas kalian berapa, piutang dari customer itu ada berapa, sama jumlah persediaan yang siap dipakai untuk bisnis. Itu adalah aset lancar. Kemudian juga ada hutang lancar. Hutang lancar itu apa? Hutang yang di bawah 1 tahun. Misalnya hutang dagang kepada supplier.
sesuai COGS yang akan dibayar. Sesuai dengan nilai pembelian, jumlah pembelian yang akan dibayar. Balik lagi misalnya yang tadi, lipstick Maybelline 800.000, misalnya baru DP 500.000, sisanya 300.000 belum bayar. Itu harus dicatat sebagai hutang dagang. Kemudian ada hutang gaji karyawan, kalau kalian belum bayar gajinya misalnya, serta hutang biaya listrik misalnya. Jadi kalian sudah tahu nih biaya listriknya berapa, tapi baru dibayar nanti kan PLN itu tanggal 10 atau tanggal 15 kan, PLN, PDAM itu kan di atas tanggal 10, tanggal 15. Karena sekarang masih tanggal 8, tapi kalian sudah tahu berapa biaya listrik, biaya air yang harus dibayar, itu dicatat di hutang biaya. Nah, ini berikutnya adalah aset jangka panjang. Seperti tadi, misalnya kalau kalian punya mesin, oven, mesin jahit, mixer, kalau misalnya syukur-syukur sudah punya toko atau truk, itu dicatat sesuai nilainya, sesuai nilai pembelian. Jadi pencatatannya adalah sebesar nilai pembeliannya. Nah, caranya misalnya seperti ini contohnya untuk yang aset jangka panjang ya. Misalnya kalian beli oven, katakan misalnya harganya 1.200.000 misalnya. Namanya oven barangnya. Itu misalnya bisa dipakai selama 2 tahun, 2 tahun aja. Jadi penyusutannya kan setiap tahun 600.000, 1.200.000 dibagi 2. Misalnya ini sudah jalan tahun pertama, maka nilai oven yang dicatat di neraca itu adalah nilai per tahun ini. Maka nilainya adalah sebesar 1.200.000 dikurangi 600. Nilai bersih net oven, di sini saya kasih huruf N atau net oven, itu adalah sebesar 600.000. Jadi yang dicatat, nilai di neraca adalah nilai barang saat ini, setelah dikurangi depresiasi selama sekian tahun pemakaian. Misalnya ovennya harganya 1.200.000, sudah jalan tahun kedua, tahun pertama sudah turun nilainya 600.000. Maka sekarang nilainya adalah sebesar 600.000. Nilai yang dicatat adalah sebesar 600.000. Nah, pastikan depresiasi yang di laporan laba rugi dengan yang di neraca itu sama. Kalau saya biasanya ngecek laporan keuangan benar apa enggak dari situ. Juri saya rasa juga minimal metodenya seperti itu untuk mengecek sama enggak sih ini angkanya, anaknya konsisten apa enggak, seperti itu. Kemudian kalau ada hutang jangka panjang, ditulis hutang jangka panjang dikurangi angsuran yang sudah dibayarkan. Jadi kalau misalnya hutangnya 2 juta, sudah diangsur 500.000, maka ditulis sebesar 1,5 juta. Hutang kan artinya yang masih harus dibayar. Kalau ada yang sudah dibayarkan, sudah bukan jadi bagian hutang. Nah, ekuitas atau modal, gampangnya pakai modal aja. Modal ini dikerjakan terakhir untuk mengetahui keuntungan selama menjalankan usaha. Jadi ini bagian paling deg-degannya, usaha kalian itu sudah positif atau negatif. Karena apa? Karena misalnya seperti ini. Kalian sudah mengumpulkan aset selama setahun berjalan nih usahanya. Kalian sudah punya aset sebesar 2 juta. Kemudian mungkin kalian ada hutang sama orang tua sebesar 200.000 misalnya. Nah, prinsipnya neraca, ini harusnya pasifa bukan hutang, pasifa. Prinsipnya neraca, aktiva dengan pasifa itu kan harus sama. Total aktiva harus sama dengan total pasifa. Kalau misalnya di sini modal awal kalian adalah sebesar 1 juta, ini modal awal, ini hutang. Maka
Kalau misalnya kalian punya aset 2 juta, kalian punya utang 200, dan kalian punya modal 1 juta, berarti selama ini usaha kalian sudah untung sebesar 800.000. Paham nggak dari mana? 800.000 kan dari kekayaan kalian 2 juta, dikurangi 200.000 yang harus dikeluarkan, hutang yang harus ada untuk membiayai 2 juta itu, dengan modal awal pertama kali usaha sebesar 1 juta. Maka boleh dong saya bilang berarti selama kalian jalan usahanya itu sudah untung sebesar 800.000. Karena kan nggak mungkin kalian bisa punya aset 2 juta dengan modal 1 juta dan 200.000. Hutang 200.000. 800.000-nya itu berupa keuntungan yang sudah kalian peroleh. Jadi ini enaknya mengerjakan neraca adalah mengkonfirmasi usaha kalian itu sudah untung atau masih rugi. Selisih dari total aset dengan total hutang dan ekuitas adalah akumulasi laba rugi selama usaha. Jadi kalau kebalikannya, misalnya aktifannya 2 juta, tapi setelah diingat-ingat modal awalnya 2,5 juta, ya berarti ada yang salah toh sama usaha kalian. Kalian modal awal 2,5 juta, tapi sampai sekarang asetnya 2 juta. Berarti boleh dong saya bilang kalau modal kalian itu keuntungan kalian itu sudah minus 500.000 alias rugi sebesar 500.000. Modal awal 2,5 juta, asetnya 2 juta. Ya pasti rugi sebesar 500.000. Paham ya angkanya dari mana? Jadi, selisih dari total aset dengan total hutang dan modal awal saya ganti ekuitas ini modal awal aja biar mudah. Itu adalah akumulasi laba atau rugi selama usaha. Jadi selama kalian jujur mengenai angkanya dari awal, jangan digede-gedein, jangan dikecil-kecilin, kalian akan tahu berapa sih laba rugi akumulasi selama menjalankan usaha. Nah, seringkali masalahnya adalah dari hitunganku aku harusnya untung 800.000. Tapi kok kayaknya sampai sekarang aku belum megang uang 800.000. Kemungkinan adalah kalian melakukan prive. Prive itu apa? Pengambilan keuntungan pribadi. Pengambilan pribadi dari keuntungan perusahaan. Ini yang seringkali dilakukan mahasiswa sih umum ya melakukan ini, bukannya saya ngejudge atau gimana, tapi usahanya lancar dikit, apresiasi diri ganti iPhone, apresiasi ganti Samsung Galaxy Note 20 misalnya, apresiasi jalan-jalan, makan enak. Tanpa kalian sadari, kalian tuh melakukan prive atau pengambilan pribadi dari keuntungan perusahaan. Dan itu sebenarnya mengurangi profit. Karena apa? Balik lagi, nggak ada pemisahan antara uang pribadi sama uang bisnis. Kalau jadi satu, kemungkinan kalian ngerasa, oh sudah untung nih, uangnya banyak, masih cukup untuk produksi ke depan. Boleh dong menyenangkan diri sendiri, tak beli barang ini. Toh aku sudah kerja keras, aku mau beli ini, aku mau jalan-jalan ke sini. Tanpa kalian sadari, itu kalian melakukan prive atau pengambilan pribadi dari keuntungan perusahaan. Dan ini yang harus dicatat karena mengurangi profit. Jadi kalau hasil perhitungan kalian, aku sudah jujur, sudah nggak membesar-besarkan, nggak mengecil-ngecilkan, seperti katanya Bu Gita. Harusnya aku untung 800.000. Tapi ternyata nggak punya aku uang 800.000. Bisa jadi 800.000-nya itu sudah jadi jalan-jalan Anda ke Cimory kemarin, misalnya sama keluarga. Bayari keluarga tanpa sadar, atau tiba-tiba ganti gadget, misalnya. Itu umum dilakukan oleh pengusaha UMKM. Bukannya saya nyindir kalian mahasiswa, enggak. Bahkan untuk level pengusaha besar itu sering terjadi. Kalau kreditnya macet, saya nagih ke rumahnya, itu tahu-tahu mobilnya ganti, mobilnya sudah baru, tapi kreditnya macet. Biasa, sudah banyak kejadian itu. Kalian jangan seperti itu ya. Kuncinya apa? Biasa melakukan pemisahan. Mana uang pribadi, mana uang bisnis. Kalau sudah yakin uang bisnisnya cukup, baru boleh
melakukan pengambilan pribadi. Bukan nggak boleh senang-senang, boleh, tapi pastikan bisnisnya jalan. Oke? Itu aja materinya untuk yang neraca. Ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Ya, Mbak Andira. Untuk penulisan pencatatan neracanya itu di pas waktu awal usaha atau yang sekarang ya? Yang sekarang, Mbak Andira. Oh, berarti misalnya terakhir Juli ya tulisannya Juli 2020 gitu. Maksudnya pencatatannya berarti mulainya yang paling update sekarang. Ya, Juli 2020 misalnya. Nah, itu kan juga gunanya, misalnya usahanya Mbak Andira yang mana? Yang stick. Oh, G-Stick, sorry. Crunchy Stick ini ya? Oh ya, FIB Mbak Andira Adi. Crunchy Stick yang dulu pernah di Maem Bu Gita itu loh, yang di atas. Oh, yang enak itu. Oh, bilang dong, saya jadi semangat ngajarnya. Ya, Mbak Andira, crunchy-nya enak, satu. Yang kedua, itu kan gunanya supaya Mbak tahu selama usahanya sudah jalan ini di Juli 2020, itu sudah ada akumulasi rugi apa enggak. Misalnya sudah punya aset 5 juta, syukur-syukur ya, amin, sudah punya aset 5 juta. Modal awalnya berapa? Yang masih ada hutang atau kewajibannya berapa? Itu kan selisihnya yang merupakan akumulasi untungnya Mbak Andira selama menjalankan usaha crunchy ini. Jadi kalau di awal, kalau Mbak nyatetnya di awal usaha, malah nggak ada isinya. Namanya orang awal usaha ya pasti belum punya aset, adanya cuma modal. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya, Mbak Andira.